Oke, ladies and gentlemen, boys and girls, kita ketemu lagi di Bible Circus. Kita akan melihat pertunjukan yang Tuhan sediakan untuk kita semua. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang membuat kita selalu tertawa, The Clowns. Deng, 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 deng. Wow, lihat ini. Ini namanya Hugo. Ini namanya Clarabel. Ini suka terpleset pisang. Yang ini suka menyiramkan air bunga ke badut yang lain ya? Betul nggak? Iya, oke. Nah. Oh, aku suka badut-badut ini, lucu. Kan lucu kan? Lucu. Tapi badut-badut ini gak usah pakai badut juga kamu. Kayaknya banyak tertawa deh. Kamu Sarah kan? Betul? Iya, betul. Kamu Sarah yang suka menertawakan itu kan? Kalau nggak salah yang kata Tuhan tuh, kamu bakal punya anak. Tapi kamu tertawa. Iya, sebenarnya nggak menertawakan Tuhan, tapi Tuhan mungkin yang menertawakan saya. Tuhan menertawakan kamu. Kamu badut, coba ini bikin tertawa. Waduh, kasihan banget itu. Coba keluarin lagi ini badut, kasihan. Tapi kamu telah menertawakan janji Tuhan. Tuhan sudah berjanji kan, pokoknya kamu tuh bakal punya anak, betul tidak? Gak mungkin lah, kan aku udah tua, mana mungkin aku bisa punya anak. Terus kenapa kamu tertawa?
Iya, karena janji Tuhan itu seperti tidak mungkin. Tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan itu tidak ada yang tidak mungkin. Kamu seperti menertawakan janji Tuhan, ya kan? Iya, iya sih. Sekarang aku sudah punya bayi, makanya di pikiran aku Tuhan yang menertawakan aku. Nah itu dia makanya. Kamu bilang tidak punya anak, ternyata kamu sekarang punya anak, ya kan? Iya sih. Nah jadi sebenarnya adik-adik, kalian juga jangan pernah menertawakan janji Tuhan. Kamu itu kasihan banget sih ini. Ini sampai merah-merah gini, ini badut nih, bawa dulu ke rumah sakit ini, coba. Waduh, tutup lagi, ketutup lagi. Waduh, kasihan. Tuh, coba Sarah. Saya pengen tanya. Waktu Tuhan bilang, kamu akan mempunyai anak, kamu apa reaksi kamu? Kaget. Dan tertawa. Ya tertawa lah. Mana mungkin seusia aku masih bisa punya anak. Nah, sekarang Sesuatu yang tidak mungkin kan? setelah kamu mempunyai bayi, kamu masih menertawakan janji Tuhan? Sekarang sih enggak. Enggak sekarang. Karena Tuhan sudah menepati janjinya. Oh iya, begitu. Awalnya mungkin aku menertawakan janji Tuhan, tapi setelah Tuhan menepati janjinya, ya aku nggak tertawa lagi karena memang Tuhan itu selalu menepatikan janji-janjinya. Begitu adik-adik. Kalau Tuhan sudah berjanji, kalian tidak boleh meremehkan dan menertawainya, tapi mempercayainya. Jangan seperti Ibu Sarah ini. Bu Sarah, badutnya kasihan itu nggak ada yang nganter. Ya udah deh, kamu aja nganter. Aku mau pulang ya, mau nemuin bayi aku. Bayi? Iya. Siapa? Bayi aku. Siapa namanya? Namanya. Kamu tertawa. Wah, bahaya ini. Tapi adik-adik, kita percaya ya. Janji Tuhan ya dan amin. Kita tidak mempercayainya, tidak mentertawakannya. Oke? Kalau gitu, minggu depan kita ketemu lagi dengan tamu yang lain juga. Yang pahlawan Tuhan luar biasa. Tetap di Bible Circus. Dan sampai jumpa. Bye-bye. Dah ya, aku pulang ya. Dah. Ya, dia dasar langsung aja pergi. Badut, tunggu dulu. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sama-sama adik-adik kita mau katakan tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Amin. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya,
kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Saat kami berdoa, saat kami berserah sama Tuhan, saat kami menaruh semua harapan kami sama Tuhan, maka Tuhan yang bekerja dalam hidup kami. Terima kasih untuk semua Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Jadikanlah kami Tuhan, pembawa-pembawa terang-Mu Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. iKids, yeay! Adik-adik, selamat datang dalam seri iKids yang terbaru, yaitu sirkus. Saat ini kita melihat pertunjukan sirkus. Kita akan melihat semua keajaiban dan kehebatan yang membuat kita terkagum-kagum dan berkata, wow! Nah, begitu juga adik-adik, ketika kita membaca Alkitab kita adik-adik, kita juga akan dibuat terkagum dengan semua hal ajaib dan kehebatan yang sudah Tuhan lakukan. Semua keajaiban itu akan membawa kita mengenal Tuhan Yesus sebagai the greatest showman ever. Nah, adik-adik, ayat hafalan untuk tema kali ini adalah Daniel 4 ayat yang ketiga. Yuk kita sama-sama baca adik-adik. 1, 2, 3. Daniel 4 ayat 3. Betapa besarnya, tanda-tandanya, dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun. Nah, oke adik-adik, kita ulangi lagi ya. 1, 2, 3. Daniel 4 ayat 3. Betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun. Good adik-adik, yes, good job adik-adik semuanya. Cerita Alkitab kali ini diambil dari Kejadian 18 ayat 1 sampai 14. Yaitu cerita saat Sarah tertawa. Gini adik-adik ceritanya. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbatin di Mamre. Saat Abraham duduk di pintu kemahnya waktu hari lagi panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudahnya dilihatlah mereka. Ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah serta berkata, Tuanku, jika aku mendapatkan kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahatlah di bawah pohon ini. Biarlah kuambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik. Remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang makan. Lalu kata mereka, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham,
Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, "Sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali dan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki." Haleluya adik-adik. Nah adik-adik, Sarah saat itu sudah tua dan tidak mungkin lagi untuk melahirkan seorang anak. Maka dari itu ketika malaikat bilang bahwa akan melahirkan seorang anak, ia tertawa karena ia berpikir itu adalah hal yang lucu. Tapi kita tahu bahwa Tuhan tidak sedang bercanda dan Tuhan pasti menepati janjinya. Tuhan kita adalah Allah yang setia, Allah yang dapat dipercaya sepenuhnya kepada setiap perkataan Tuhan. Hari ini kita belajar dua hal, supaya kita dapat percaya dengan sungguh-sungguh kepada setiap perkataan dan janji-janji Tuhan. Yang pertama, kita belajar bahwa God will never leave you hanging. Saat Tuhan sudah berjanji nih adik-adik, Tuhan tidak akan melupakan janjinya dan Tuhan akan bekerja untuk membuat janjinya menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Mungkin orang di sekitar kita akan bilang bilang untuk melupakan janjinya dan tidak menepati janjinya, sehingga membuat kita kecewa. Tapi Tuhan kita adalah Allah yang setia dan tidak akan pernah mengecewakan kita dan pastinya selalu menggenapi janjinya. Nah, pelajaran yang kedua adik-adik, the Bible is the proof of His faithfulness. Di dalam Alkitab tercatat janji-janji Tuhan dan penggenapannya. Tuhan selalu menepati janji adik-adik dan itu semua tercatat di dalam Alkitab. Saat Tuhan berjanji kepada Sarah dan Abraham untuk memberikan seorang anak, Tuhan menepati janjinya dengan memberikan Ishak. Nah, anak yang dikandung dan dilahirkan oleh Sarah. Saat Tuhan berjanji memberikan juru selamat yang akan menyelamatkan kita, maka Tuhan menepati janjinya dengan memberikan Yesus untuk berkorban di kayu salib supaya kita semua yang percaya kepadanya diselamatkan. Melalui kisah Sarah dan Abraham, Tuhan mengajarkan kita bahwa Ia adalah Allah yang setia, yang selalu menepati janjinya, sehingga kita dapat memegang janji Tuhan dan percaya sepenuhnya kepada perkataan Tuhan. Amin adik-adik. Nah adik-adik sekarang kakak mau tanya nih, siapa di sini yang selalu menepati janjinya? Coba kakak lihat nih, ada nggak? Semua percaya ya? Yuk kita sama-sama katakan sama kakak. We can trust God because God always keep His promises. Oke, ulangi adik-adik sekali lagi ya. We can trust God because God always keep His promises. Adik-adik, good job semuanya. Amin adik-adik. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dulu adik-adik yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Firman Tuhan yang selalu membuat kami yakin, percaya Tuhan bahwa Tuhan akan selalu menjaga dan melindungi kami. Kami juga bisa meletakkan dan percaya bahwa janji-janji Tuhan adalah ya dan amin. Saat kami baca Alkitab, saat kami melakukan setiap firman-Mu, Tuhan sudah berjanji dan kami percaya bahwa Tuhan akan selalu bekerja dan janji-janji-Mu Tuhan selalu baik dan memberikan hal-hal yang baik buat kami semua sebagai anak-anak Tuhan. Biar kami selalu percaya ya Bapa, setiap perkataan firman Tuhan, perbuatan yang kami lakukan hanya untuk menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua kebaikan yang Tuhan telah berikan buat kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih dan kami percaya Tuhan hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, oke adik-adik, sampai di sini dulu ya pelajaran sirkus kita minggu ini. Kakak pamit dulu, sampai jumpa minggu depan dengan lesson yang baru yang gak kalah serunya adik-adik. iKids, yeay! Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving, scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, Timani, dan BluePay. Dan yang terakhir,
memberikan secara langsung. Di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.